ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون واتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Sedang jamaah Jumat kaum muslimin yang berbahagia, atas limpahan rahmat dan karunia Allah, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada-Nya. Allah masih memberikan kita hidayah, iman dan Islam masih bersemi, masih bersemayam di dalam kalbu kita. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ahyina bil iman wa aminna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Hidup dalam keadaan beriman, mati membawa iman, dan tentu saja masuk surga dengan iman. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menetapkan hati kita di dalam agama Islam. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami. Tsabbit qulubina ala dinika wa ala ta'atika. Tetapkanlah hati kami di dalam agama-Mu, dan tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepada-Mu. Saya bahagia. Inilah keselamatan dunia dan akhirat ketika iman itu masih bersemayam di dalam hati. Inilah sebenarnya yang tidak boleh bercampur aduk dengan kesyirikan. Saya bahagia. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak mencampur adukan antara iman dengan kezaliman. Apa makna kezaliman? Inna syirka la dzulmun adzim, yaitu syirik. Mereka itu yang mendapatkan keamanan hidup di dunia dan di akhirat. Kita yang bahagia. Ini pula yang selalu digoyahkan oleh musuh Islam, menggoyah akidah umat Islam, membuat umat Islam itu akidahnya dangkal, membelokkan akidah umat Islam, memutarbalikkan pemahaman akidah umat Islam. Apalagi di zaman sekarang di media sosial yang serbuan itu sangat dahsyat dilakukan. Saya yang bahagia, inilah yang perlu kita jaga, kita pelihara. Saya bahagia, karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia besar ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, ibadah wakaf yang dalam bahasa Aceh disebut dengan waqif adalah ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah sosial yang dilakukan dengan harta. Karena ada ibadah fisik seperti salat, ada ibadah yang sifatnya fisik dan juga maliyah seperti ibadah haji, ada ibadah sirriyah seperti puasa Ramadan, puasa, dan ada ibadah maliyah diantaranya adalah wakaf. Ibadah ini sedang jamaah yang berbahagia berdimensi vertikal dan juga horizontal. Berdimensi vertikal adalah untuk tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang berwakaf itu,
orang yang menyisihkan sebahagian hartanya untuk wakaf itu adalah orang-orang yang memiliki saving amal, memiliki rekening amal yang Allah balas ketika dia masih hidup di dunia, bahkan ketika dia mati sekalipun. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah wakaf ini disebut sebagai sedekah jariyah. Ketika kita teliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika anak Adam itu meninggal dunia, idza mata Adam inqata'a amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah. Ketika manusia itu mati, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Satu adalah sedekah jariyah. Wakaf adalah salah satu sedekah jariyah. Karena itu saudara yang berbahagia, manusia boleh mati tanpa bekas di dalam tanah. Orang yang mati sudah ratusan tahun bisa, atau orang yang sudah mati ribuan tahun bisa, tapi pahalanya masih terus mengalir. Tapi dia masih menerima nikmat wakaf di kuburnya seperti air yang menetes pada pasir, karena ibadah wakaf yang dilakukan. Memahami hadis ini sebenarnya yang berbahagia, rasa-rasanya kita belum cukup amal kalau kita meninggal dunia kita belum memiliki wakaf. Jamaah yang terhormat, Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan bahwa wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum, jangan tunda bersedekah. Wakaf itu bagian daripada sedekah. Jangan tunda berwakaf sampai nafasmu di tenggorokan, di halqum. Ketika nafas sudah sampai di tenggorokan, kamu akan mengatakan, ketika kamu mau mati belum bersedekah, belum berwakaf, kamu akan mengatakan kada li fulan wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Kita mau bersedekah untuk si fulan, tapi ketika itu kita tidak bisa buat apa-apa. Ketika kita perhatikan orang yang sedang nadhah, sedang menada, kata Aceh sedang menada. Ketika orang berada di ICU misalnya, ketika orang berada di ranjang rumah sakit, atau ketika kita berada di ranjang di rumah sendiri yang tinggal nafas satu-satu lagi, ketika itu sedang jamaah yang berbahagia ingin sekali berwakaf, ingin sekali untuk bersedekah. Tapi ketika itu kita tidak bisa buat apa-apa. Itulah yang Nabi maksud wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum, jangan tunda. Makanya saya yang bahagia dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 10 bahwa orang-orang yang mau mati dia akan mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Oh Tuhan, tunda dulu kematianku sebentar, aku pasti akan bersedekah. Apa kata Ibnu Katsir? Kata Ibnu Katsir, orang waktu itu akan menghadapi penyesalan yang amat sangat dalam. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan Allah tidak menunda kematian itu. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Walaupun kita belum bersedekah, walaupun kita belum berwakaf. Sejamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya di hari Jumat, khatib memberikan khutbah di sekitar kota Aceh, menyinggung sedikit tentang wakaf. Setelah selesai salat, ada seorang bapak yang ditemani anaknya minta waktu sebentar. Rupanya beliau mengatakan mau bertanya tentang wakaf. Bagaimana saya mau mewakafkan 2 unit toko saya di sekitar jalan utama di Bekasi? Bolehkah saya mewakafkan 1 unit toko saya ini untuk masjid di sekitar sini dan 1 masjid lagi untuk di kampung? Beliau tanya begitu. Jadi tentu saja saya jawab bolehlah, disesuaikan nanti di akta ikrarnya. Ini
contoh yang baik yang tentu saya bisa kita sebutkan. Hasilnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 unit toko di jalan utama Banda Aceh ini, mungkin 1 unitnya bisa berharga 1,5 miliar atau bisa mencapai 2 miliar. Dia berwakaf. Beliau berwakaf. Sebuah pikiran yang sangat cerdas. Beliau tahu bahwa hisab itu sebentar lagi akan datang. Beliau tahu umurnya sudah tidak lama lagi, mungkin umurnya sudah 70, tapi beliau masih sehat. Beliau tahu betul kalau saya tidak berwakaf, maka akan cuma-cuma saja, akan percuma saja. Mungkin Bapak ini memahami hadis Nabi bahwa Nabi mengatakan, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kau makan sudah busuk. Bukankah yang kita makan itu sudah menjadi kotoran? Setiap hari kita ke toilet, semua terkumpul di safety net. Ma'akalta fa'afnaita, semua sudah busuk. Aulabisna fa'ablaita, yang kamu pakai sudah rusak. Bukankah baju, bukankah celana, bukankah dompet, tali pinggang, sepatu, semuanya sudah rusak. Sudah kita buang, sudah menjadi sampah. Apa yang tinggal hadirin? Au tasaddaqta fa amdaita. Apa yang engkau sedekahkan, itulah yang kau bawa menghadap Allah. Sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya belum memadai amal kita sila jemaah yang berbahagia. Atau mungkin bahasa yang sedikit tegas. Rasanya belum wajar kita tidak memiliki wakaf. Apalagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Sila jemaah yang berbahagia. Kalau kita lihat pengamanan wakaf di luar, katakanlah di negara-negara itu orang wakafkan 1 masjid seorang, 3 masjid. Di Aceh ada lah, alhamdulillah ada di masjid baru di pinggir sungai yang diwakafkan oleh saudara kita yang dulu ada di situ berusaha. Sekarang membangun sebuah masjid mewakafkan sendiri. Itu yang sebenarnya yang ideal. Jadi kita hari ini berwakaf gotong royong. Kalau kita mampu berwakaf sendiri, alhamdulillah, maka banyak masjid dikasih nama sendiri. Umpamanya Masjid Umar bin Muhammad, dia buat sendiri. Masjid Ibnu Muhammad, dia buat sendiri. Atau seperti Yusuf Hamka yang bercita-cita membangun ratusan masjid. Ya, orang mu'alaf dari dia berwakaf. Sebenarnya menghormati Allah Subhanahu wa taala, melihat potensi wakaf yang besar ini, budaya ini yang harus dikembangkan. Bahwa orang-orang yang punya harta banyak itu idealnya dia begini. Contoh saja bahagia, ada orang yang memiliki uang 50 miliar. 50 miliar uang saldonya. Tapi dia tidak tergerak hatinya untuk berwakaf. Umurnya sudah 60 tahun, belum apa itu uang. Kalau kita lihat anaknya sudah sukses semua. Anaknya sudah bekerja, sudah sukses semuanya. Tapi banyak miliar. Untuk apa? Kita pakai pun tidak. Kita datang ke bank, kita minta print. Tolong di print saldo saya. Di print lah saldo itu. Nampaklah tulisan di saldo 60M. Cuma sekedar itu. Tidak bisa kita buat apa-apa. Kita pun tidak menguasainya. Atau kita punya aset pun tidak kita kuasai. Jangan hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya pengakuan saja bahwa kita memiliki uang saldo 50M di bank, hanya pengakuan saja. Bank mengakui bahwa itu punya kita. Tapi kalau tidak ada sedikit pun tergerak hati sesuatu bahagia. Coba misalnya 1M untuk membangun satu masjid dari 50M. Ini adalah cara-cara yang perlu kita lakukan, kita budayakan. Sejauh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketika kita mau melakukan itu dengan syaitan berbisik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Ketika orang mau bersedekah, ketika orang mau berwakaf, datang syaitan berbisik. Maka kata tafsir Al-Wajiz, Syekh
Syekh Wahab Zuhairi beliau mengatakan bahwa syaitan membuatmu khawatir. Jangan berwakaf, nanti harta berkurang, kata syaitan. Jangan berwakaf, nanti kamu menjadi fakir. Jangan berwakaf, kamu menjadi miskin. Itu bisikan syaitan, kata Wahab Zuhairi. Jangan berwakaf, nanti menghilangkan hartamu. Wa ya'murukum bil fahsya, ya sudah kamu gunakan harta saya untuk berfoya-foya, untuk berbuat maksiat. Ya sudah kamu tahan saja. Ini menjadi bakhil. Itu wa ya'murukum bil fahsya. Silanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan dalam mengartikan ayat ini, inilah janji Allah. Yang satu janji syaitan, yang satu janji Allah. Hendaklah orang-orang bakhil, hendaklah orang-orang munafik memperhatikan ini. Kemana ia akan berpihak, kemana hatinya akan condong, kemana hatinya akan tenang. Apakah dia memilih tidak berwakaf? Apakah dia memilih tidak bersedekah? Silakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau terbiasa dengan sedekah, selalu bersedekah, tapi suatu saat engkau malas bersedekah, maka kata Ibnu Qayyim, diketahuilah bahwa syaitan telah mengambil alih dirimu. Syaitan telah mengambil alih kepentingan itu. Itulah makna asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dimensi vertikal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dimensi horizontal, bahwa wakaf ini banyak sekali manfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Maka wakaf itu perlu diarahkan kepada mauquf alaih, tujuan perwakafan, beneficiaries, pengguna atau yang memanfaatkan wakaf itu sendiri. Dengan demikian teman-teman bahagia, ketika kita lihat contoh banyak sekali yang kadang-kadang kita hanya bisa memberi contoh bahwa Universitas Al-Azhar dulu pernah memberi pinjaman kepada pemerintah Mesir Anwar Sadat, bahwa Universitas Al-Azhar itu menggratiskan seluruh SMP mahasiswa di seluruh dunia. Berapa juta sarjana, berapa juta master dan doktor yang dihasilkan oleh Universitas Al-Azhar dibayar dengan wakaf. Kita hanya mampu memberikan contoh berapa juta orang yang berobat di rumah sakit karena rumah sakit itu rumah sakit wakaf. Dan kita hanya bisa memberi contoh Habib Muga Al-Asy yang berwakaf untuk jamaah haji Aceh. 221 tahun yang lalu beliau berwakaf untuk jamaah haji yang datang dari Aceh. Setiap jamaah diberikan 1.200 riyal, kecuali sudah 2 tahun yang sudah tidak diberikan karena jamaah haji tidak diterapkan. Dan sekarang asetnya sudah belasan triliun, asetnya sudah berkembang belasan hotel. Itu hanya contoh-contoh silakan bahagia bahwa wakaf ini memang mensejahterakan. Dan ini potensial bagi pemerintah. Apabila pemerintah mau menggalakkan wakaf, tapi pemerintah harus mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Seperti contoh sekarang yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah wakaf lim sukuk, cash wakaf lim sukuk, wakaf zaman modern, wakaf obligasi syariah. Silakan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manfaat yang diperoleh dari wakaf untuk memberdayakan masyarakat. Apakah untuk mengentaskan kemiskinan disesuaikan dengan mauquf alaih kedudukan wakaf, ataukah untuk membiayai para sarjana, para mahasiswa, para siswa, ataukah untuk memberi pelayanan kesehatan. Saya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada kemajuan yang diperoleh, ada pengaturan yang bagus di negara kita, bahwa wakaf telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu boleh berwakaf. Barang-barang tidak bergerak, uang boleh kita wakafkan, kendaraan boleh kita wakafkan, surat-surat berharga boleh kita wakafkan, saham boleh kita wakafkan, obligasi syariah bisa kita wakafkan, hak cipta boleh kita wakafkan, hak atas sewa boleh kita wakafkan, hak atas kekayaan intelektual pun boleh kita wakafkan. Dan semua itu sengaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah produk-produk ijtihad oleh ulama-ulama kita hari ini. Bahkan wakaf uang bukanlah masalah baru. Dulu Imam Az-Zuhri pada abad kedua Hijriah telah mengatakan itu boleh. 2
Dulu Imam Abu Hanifah telah mengatakan bahwa apabila wakaf uang itu dijadikan sebagai modal dan uang itu menjadi uruf di masyarakat diwakafkan, maka hukumnya menjadi boleh. Sejumlah pendapat ulama lain diakomodir, dijadikan sebagai konsideran lahirnya fatwa ulama tahun 2002 tentang wakaf tunai atau wakaf uang di Indonesia. Dan yang bahagia, semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita dan kita dapat menambah wakaf-wakaf yang sudah ada, atau kita membuat perencanaan wakaf sekarang. Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita buat sebuah ibadah. Kita wajibkan pada diri kita, maksudnya jangan salah paham. Kita wajibkan pada diri kita, kita haruskan pada diri kita, kita semangati diri kita bahwa sebelum mati saya harus memiliki wakaf. Tidak mesti tanah yang harus kita wakafkan oleh kita sudah mahal. Bukankah buku-buku bisa diwakafkan? Bukankah mushaf bisa diwakafkan? Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.